Yang tidak pasti itu tidak ada kepastian, tapi sesuatu zat yang pasti tidak bisa dipastikan oleh sesuatu makhluk yang tidak pasti, nanti berubah, nanti rusak, nanti mati, kayak gitu. Nah, ya, saya kan tidak mati. Iya, kamu tidak mati. Saya kan tidak mati. Saya bisa memastikan. Maka itu dari saya bisa memastikan karena saya tidak mati. Iya, memastikan kekekalan, memastikan keenakan, keindahan dan seterusnya. Saya makasih banget. Tolong jangan sebut-sebut itu. Enggak, ya boleh. Kayak gini, Anda punya berapa agen? Bangsa setan itu beragen-agenkah? Ya iyalah. Beragen ya. Kelompok. Ya, berkelompok, bergeng-geng enggak? Karena jin itu punya geng. Tidak, kami tidak bergeng-geng. Tidak, tapi berkelompok. Nah, kelompok ini kamu goda yang ini, kelompok ini gak goda yang ini, kelompok ini goda yang seperti itu. Kalau jin itu mencari jati diri mereka. Sehingga bergeng-geng. Iya, tapi kalau kami dalam satu pernah ada era peperangan besar tapi bangsa jin antara sini sama Aceh. Aceh pernah perang dengan yang di sini itu bangsa jin, tak tonton rame. Itu kayak gitu, itu didasari apa perangnya jin dengan jin? Didasari Mas kamu masuk ke sini membawa. Oh, jadi seperti manusia ya, karena tersinggung ke pemerintahannya, tersinggung harga dirinya, kayak gitu. Jadi peperangan jin pun terjadi. Tapi biasanya tetap ada sih. Tetap ada apa? Ada setannya. Oh, jadi setan itu bisa menggoda jin, tapi jin sebenarnya punya hak prerogatif memilih yang baik dan tidak menurut akidah. Oh, jadi ada peperangan jin pun yang mengobarkan api peperangan adalah bangsa ini. Kenapa Anda hanya menimang kelahiran manusia, tidak menimang-nimang kelahiran si jin? Bangsa jin kan mudah dipengaruhi. Bangsa jin mudah dipengaruhi, mudah dibisikin. Mudah sekali kita kendali. Jin mudah dikendalikan, mudah dibisikin, jadi tidak perlu ditimang-timang, kayak tidak perlu ya. Apakah jin juga ada waktu balik? Jin? Ada ya, di usia lahir. Adakah jin itu punya aura? Punya, jin juga punya aura, tidak cuma manusia ya. Kalau setan tidak punya aura ya. Punya lah, punya. Nah, katanya cuma gelap. Punya. Karena memastikan itu punya. Jadi setan yang melakukan, setan juga punya aura. Apa menurut aura, menurut setan, pandangan setan itu aura apa? Bercahaya lah. Iya loh. Memang setan ada yang bercahaya? Ya ada, menurut kami yang bercahaya. Yang bercahaya. Kalau manusia, menurut jin bisa dilihat dari auranya, tapi jin menurut manusia itu tertentu saja. Padahal jin juga punya aura ya, aura keijinan, tapi tidak sama tujuh dengan manusia, tidak. Antara dua saja, apa bagaimana? Kalau baik auranya jin apa? Iya. Manusia itu yang standar manusia ya putih kalau jin baik. Kalau jin itu memilih ke teman setan merah. Jadi jin cuma dua aura, putih sama merah. Sama-sama juga. Suatu ketika seseorang kadang cerita, saya didatangi oleh orang bercahaya pakai warna putih dan seterusnya. Itu jin juga ya. Iya, seakan serbana itu jin. Jangan menilai seperti itu langsung bahwa itu yang datang itu
Jangan pernah ya. Jadi Jangan karena salah. Jin seperti kami pun beraura seperti itu. Kadang dibisikin sama ini nih. Untuk membawa mereka ke jalan yang nggak benar. Dikasih sana itu dibawa ke sini biar benar. Anda juga bisa mempengaruhi bangsa Anda untuk ikut dia. Apa setan sendiri yang langsung kerja untuk ke jin? Saya? Iya. Yang jin kita ajak-ajak lah. Jin kamu ajak-ajak. Ya terus. Kayak bisikin gitu. Terus lah. Seperti karena sifatnya bisa seperti kamu kan, bangsa-bangsa kamu. Cuman 2 aura. Jadi kalau kita bangsa manusia melihat sosok putih mencorong langsung seakan-akan mengkultuskan ini. Ternyata hanya jin ya. Jadi tingkatan manusia, aura yang ketiga, tingkatan dasar 3, kalau yang tidak bisa ditiru oleh bangsa jin adalah warna kuning dan warna biru. Jadi kalau auranya kuning mengkilat, itu tidak bisa ditiru oleh bangsa jin ataupun bangsa setan. Kalau cuma melihat sosok bercahaya putih, itu adalah korinnya siapa ataupun jin ya. Ini kembali kepada makanan, minuman, tempat, pakaian, derajat, dan seterusnya kebutuhan-kebutuhan manusia. Di sini saya singgungkan, saya tutup dulu supaya Anda itu tidak sakit. Allah Rabbi ya Rasulullah. Saya singgungkan dari Allah kacamata. Saya singgungkan wa kana sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala ataupun radhiyallahu anhu yakun la yataraqqa muridun qattun illa an inshahat lahu mahabbatal haqqi taala. Tidak akan naik orang-orang yang punya kemauan, sama sekali tidak akan punya peningkatan dari warna putih ke warna kuning atau ke warna kebiru-biruan, kecuali betul-betul soheh dalam cinta kepada yang hak, yaitu Allah Ta'ala. Wala yuhibbul haqqa ta'ala hatta yabghadud dunya wa ahluha. Tidak akan terjadi cinta kepada Allah yang hak kalau kecintaannya kepada makhluk itu melebihi cintanya kepada al-haq. Yang kayak gitu. Ataupun meninggalkan tidak bercampur dengan orang-orang yang hubungannya wa yabghadud dunya wa ahliha wa yashhadu fi na'imid daraini. Jadi ini makalah salah satunya Sultan Al-Arifin Abdul Maqam Aghasil Adam Syed Asy'ab Hasan Ali Asy-Syadzili. Saya buka lagi Allah Rabbi. Ya, Anda tidak mendengarkan tadi ya. Kita argumentasikan seorang itu tidak akan bisa menaik dari putih ke warna kuning ataupun nanti kok biru. Itu tidak mungkin kalau suka pada hal-hal duniawi. Berarti Anda sangat berusaha supaya jangan sampai ke arah situ ya. Jelas. Harta itu adalah perhiasan. Harta itu perhiasan. Harta ini kayak gini, dunia yang itu harus dinikmati. Apakah golongan dunia seperti ini contoh? Saya kalau tidak dihargai, saya marah, itu dunia bukan? Itu juga termasuk urusan dunia. Umpamanya kalau bukan saya yang jadi imam, saya tidak akan mau. Itu dunia bukan? Termasuk. Itu kan termasuk harga diri. Harga diri itu urusan dunia. Iya. Umpamanya saya lebih mulia. Itu termasuk. Itu termasuk karena tidak akan naik derajatnya apabila masih belum mencintai hal yang hak, zat yang hak. Dan tidak akan terjadi mencintai hal yang hak apabila dalam dirinya ada syaitan insaniyah, pengegoan dirinya, yaitu haknya dinomorsatukan dibandingkan hak orang lain, seperti itu ya. Jadi baik kelompok kecil ataupun kelompok besar yang merasa lebih, itu adalah dunia. Dunia adalah perhiasan, tipu daya kalian semua. Bukan tipu daya.
jerat kalian semua. Jerat. Jaring Anda semua. Kebersamaan. Bahwa fi habail syaitan, jadi tetap dalam jaring-jaring mereka duniawi. Duniawi tidak hanya uang, ya, tidak hanya uang. Jangan sebut-sebut itu. Iya, enggak. Saya tutup untuk bahasa itu, saya tutup supaya Anda tidak mendengar, ya. Jadi isi duniawi adalah hawa, rasa, kenikmatan. Hawa adalah dari luar, nafsu dari dalam. Hawanya kayak gini, terus nafsunya menangkap, menginginkan. Bahwasanya pandemi ataupun masih sehubungan dengan wasiat Kanjeng Nabi. Kamu kalau saya menyebut Kanjeng Nabi dan apa, kamu saya tutup supaya tidak mendengar, ya. Karena percuma kamu mendengar pun tidak akan mau iman. Maka kamu juga kalau tidak mau iman, saya tutup, tidak mendengar kalimah Allah, mendengar kalimah Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Karena menutup diri. Tatkala kalian semua sudah menutup diri dari yang al-haq, maka sebenarnya Allah pun akan menutupnya, kan? Iya kan? Iya. Terus Anda bisa membisikkan kayak gini, Allah itu pemaaf, Allah itu pengasih. Jelas. Bisa, ya? Bisa. Kenapa saya ngomong Allah kamu sakit? Karena saya yang ngomong. Oh, kayak bukan gitu. Turunan Adam. Beda. Beda, ya. Ya beda. Turunan Adam. Kalau bisa ya membisikkan Allah pengasih dan penyayang. Maka kalau melakukan apapun, kalau kamu bertobat dengan sungguh-sungguh, kamu akan dimaafkan walaupun kamu makan barang anak yatim. Seperti itu. Walaupun anak yatim kamu telan. Iya. Katanya minta-minta buat anak yatim, tapi ditelan sendiri. Iya. Wah, itu berarti umumnya aku dua anak yatim minggu 15. Itu benarnya makanan anak yatim, ya? Iya. Kok ditelan? Dosa paling besar itu. Setan bisa jujur saja tidak cukup. Buat setan yang menyebabkan karena tertutupnya tidak mengakui al-haq, maka tertutup dengan sendirinya. Menutup diri itu lebih bahaya dibandingkan ditutup oleh Anda, kan, ya? Iya, menutup diri itu lebih bahaya dibandingkan ditutup oleh Anda semua. Kayak gitu. Itu menurut Anda, wah, bahaya, itu sangat bahaya. Dan akhirnya akan masuk ke dalam perut Anda. Iya, di sini disebutkan juga memakan bersama Anda. Kamu ikut makan, apa kayak saya pakai piring, pakai sendok, pakai garpu, pakai enggak. Makannya bagaimana? Apa di perutnya, apa di tenggorokannya, apa di apanya? Ya, di seluruh tubuhnya. Kalau makan di dalam tubuh. Kalau saya itu makan sepiring bersama. Oh, kalau kamu beda. Kayak gini, kalau kamu memakan sepiring bersama, kalau bongso jin di tubuhnya. Makan bukan. Lalu kalau kamu makan bersama satu piring, kamu yang memberi kaldu, micin, apapun penyedap. Iyalah, coba. Itu kan kadang-kadang orang itu kan nggak kenyang-kenyang. Kalau ya itu bersama saya itu makanya dia mau tambah itu bersama saya tanpa membaca-baca lah, ya. Tidak ada rasa terima kasih pada Allah nikmat ini. Iya. Itu Anda bisa menyebut Allah, kan, ya? Iya, bisa. Jadi sesuatu pun menyebut nama Allah untuk kepentingan pribadi adalah setan. Ya, iya. Sesuatu yang untuk kepentingan pribadi, baik ayat Allah, Rasulullah, mengaku Rasulullah seperti ini, nanti Rasulullah kayak gini, tapi untuk kepentingan pribadi adalah setan dan saya. Iya, setan dan jin. Kayak gitu. Tapi Anda, para setan, tidak bisa mengucap Allah kalau untuk kepentingan betul-betul untuk kebersamaannya. Ya, enggak bisa, kan, ya? Contohnya Allah itu sakit banget, ya. Karena saya mengucap Allah bukan karena kepentingan pribadi. Oh, jadi mengatasnamakan Allahu Akbar, tapi kepentingan pribadi sebenarnya, ya. Anda tetap bisa. Contoh bisikan apa tentang ajaran-ajaran pada bangsa saya?
Tadi bisa Allah, cara Rasulullah tadi subhanallah jelas banget akan membisikkan Allah Ghafurur Rahim. Ya seperti itu. Itu ya. Jadi sangat luar biasa kepentingan pribadi adalah setan seperti itu. Walaupun tahu untuk katanya buat golongan, buat anak yatim, buat ini ternyata adalah isi duniawi adalah harga diri termasuk isi duniawi. Saya lebih mulia dibandingkan kalangan yang lain. Suku saya lebih hebat dibandingkan suku yang lain. Turunan saya lebih hebat dibandingkan keturunan-keturunan yang lain. Maka tidak pantas kalau saya tidak menyebut Allah, menyebut pakaian-pakaian yang sesuai. Sebenarnya itu hanya kepentingan budele dewek, yaitu setan. Nggih sampun, saya pulang. Ya boleh. Nanti dulu namanya setan, maksud orang gelem ngomong setan. Sudah saya mau pulang Ya pergi. Ya boleh. Saya enggak dilecehkan saya di sini. Dilecehkan. Iya tadi kan coba katakan ini ternyata dilecehkan. Itu kan merasa saya dilecehkan. Kayak gini, itu saya itu anti dilecehkan oleh anak-anak. Tadi saya bicara sudah masalah perasaan. Yeah. Kamu kan masuknya di perasaan. Yeah. Manusia yang punya perasaan seperti itu adalah perasaan yang dimiliki oleh kamu. Kan itu bukan melecehkan, berarti perasaan itu yang sebenarnya adalah milik kamu dan manusia itu menjadi milik kamu juga. Ya, udah cengkel. Jadi setan itu masuk dalam perasaan. Kalau sholat tidak khusyuk ada perasaan lain, maka dialah perasaan setan. Setan maning yang kena. Kayak gini, Anda selalu dikatakan jadi kambing hitam. Setan. Setan. Ya udah apa-apa kalau yang ngomong sama. Oh yang ngomong sama setan. Sama udah apa-apa. Rangkulan kita. Yang kayak gini belis. Dajjal. Enggak apa-apa. Fir'aun. Enggak apa-apa sama. Karena orang itu memang sama. Boleh kayak gini udah terang jelas banget kan ya. Iya. Pergi ya. Monggo. Ya. Jadi mana ada Rasulullah itu bersifatan kadzib, itu mana ada. Mohal bagi Rasulullah tidak sidik akhir arane itu kadzib. Di mana Rasulullah sidik, maka semuanya bisa diomongkan lewat lesan, pemikiran, dirasa dalam hati, dan kita sharingkan kepada bangsa yang lain dan didiplomasikan dengan yang lain. Waktu kelahiran beliau pun setan itu tidak merasa apa-apa. Oh, tatkala kelahiran beliau Rasulullah, setan pun tidak merasakan nikmatnya. Malah bingung ada apa. Tapi bagi kami bisa merasakan kehadiran yang luar biasa ya. Dan sekarang kayak gini para jin, kelahirannya beliau saja dirasakan oleh alam kecuali setan ya. Setan kan karena menutup diri kepada Allah kan. Ya. Maka bangsa kita pun dengan perasaan sendiri tidak mau dikritiksi, tidak mau, akhirnya menutup diri. Sehingga apakah tidak bisa merasakan Rasulullah juga? Tidak, manusia pun tidak akan bisa merasakan ya kalau sudah menutup diri. Kalau ditutup masih bisa ya. Kalau ditutup oleh setan masih ada bisa. Tapi kalau menutup diri karena egonya ya, maka tidak bisa merasakannya Rasulullah. Oh ya, iya kamu paham. Sudah banyak yang seperti itu ya. Dan ya alhamdulillah banyak sekali pelajaran kita ulang ngaji sih. Bagi kami kaum jin itu tahu bagaimana cara menghindari bangsa-bangsa setan itu masuk ke kamu. Oh, jadi bangsa jin itu tahu cara menghindari setan-setan masuk ke dalam batang tubuh manusia itu gampang ya. Apa itu? Saya cukup mengingat yang hak saja, itu tadi luar biasa. Sayyidina Abul Hasan itu juga
Statementnya luar biasa, kaidah bagi kita. Asal mengingat Allah saja yang hak itu, yang hak, yang pasti itu tidak bisa dipastikan karena yang memastikan sesuatu yang pasti hanya yang punya kepastian, yaitu Allah saja. Jangan pernah berani memastikan kamu masuk neraka, kamu jahanam, kamu tidak ngikut saya, kamu tidak akan bakal masuk. Saya pernah melihat orang-orang seperti itu. Oh, sudah pernah? Sering apa? Oh, sangat sering ya. Itu auranya. Warnanya abu-abu. Oh, auranya itu abu-abu. Saya sering. Jauh lah dari karomah lah ya. Oh. Udah akan ya, kayak gitu ya. Nah, jadi jangan pernah memastikan. Jadi tidak boleh, karena Allah yang pasti tidak boleh kita pastikan. Karena Allah lah yang memastikan kita semua. Jangan pernah mengatakan karena tidak mengikuti saya, kamu tidak akan masuk surga. Kamu jahanam, kamu iblis, kamu anjing, kamu babi. Itu juga abu-abu lah ya. Ini melebihi Tuhan apa enggak? Ya, sudah melebihi Tuhan. Dan ya, sesuatu yang seperti itu hendaknya taubat. Ya, tadi Anda menyinggungkan yang seperti itu pun bisa dirubahkan ya. Yang penting tidak menutup diri. Kalau sudah menutup diri itu luar biasa. Kalau masih ditutup-tutupi, bisa saja berdekatan dengan orang-orang yang aura kuning, putih, dan kebiruan, itu bisa berubah. Artinya di komunitasnya yang mulai. Jangan menutup diri, dikomunitaskan, lebur dengan orang-orang yang luar biasa, akan ikut jadi orang yang luar biasa. Seperti itu ya. Ya, terima kasih. Anda muslimkah ataupun kafir? Masih kafir. Oh ya, enggak apa-apa, kamu punya hak pribadi. Saya enggak akan memaksa untuk masuk karena saya juga asik dengan ngobrol dengan kamu. Dari saya lihat pun ajaran Nabi pun tidak pernah memaksa. Iya, ajaran Nabi pun tidak pernah memaksa. Betul. Jadi ajaran Nabi tidak pernah memaksa. Saya bagi kaum kami bebas ya, tidak ada paksaan untuk ikut saya. Tidak boleh. Itu cuma setan. Iya. Jadi Allah akan memberikan sesuatu apapun pada yang Allah yang punya kepastian. Anda pun tergantung. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah saja yang tahu tentang nanti kamu kemana dan bagaimana. Hanya Allah saja yang tahu. Saya bismillah masih belajar untuk tidak membenci walaupun tidak satu agama. Iya, Anda masih belum mau. Tidak ada paksaan karena Nabi sendiri tidak memaksa. Adapun karena perang, karena didahului. Iya ya, perang karena didahului, sehingga kalau membalas perang didahului, maka Allah memberikan pondasi jihad karena meluruskan agama Allah. Bukan karena ketersinggungannya. Nabi perang bukan karena tersinggung, sahabat perang bukan karena harga dirinya. Kalau perang cuman karena harga dirinya, maka konyol. Seperti halnya membela negeri ini itu syahid, tapi kalau membela isi negeri ini adalah sangit, kan ya? Kalau hanya membela perseorangan, kelompok manusia kita bela, itu sangit, tapi ngurungkebi negeri adalah syahid. Karena menjaga. Iya, walaupun toh di negeri ini ada orang warna-warni kan ya, bukan karena membela negeri ini karena manusiawinya, ya otomatis karena negeri inilah bumi tumpah darah, bumi kelahiran adalah bumi tumpah darah kami semua. Ya, alhamdulillah. Matur nuwun, saya tidak salam karena kamu belum ke ranah kita. Terima kasih semuanya. Monggo, mohon maaf. Terima kasih juga. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, dengan sifat wajib bagi para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, siddiq, fatonah, amanah,
tabligh itu hak. Dari isi yang berikutnya yang sudah dan yang berikutnya insya Allah kita kontenkan lagi di hadis wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali dan kepada kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan cinta negeri ini merubah dengan diri kita masing-masing, maka termasuk hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bukan harus perang membelanya, tapi mengawali diri sendiri dengan akidah, pelajaran-pelajaran yang penting. Insya Allah itu tergolong cinta tanah air, karena dari sisi positif negeri ini akan kelihatan subur, makmur, dan indahlah. Ini enak untuk generasi anak cucu kita. Jadi menutup diri itu luar biasa. Kalau masih ditutup masih bisa dibuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup acara ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Adad syafni wal witri adad kalimat rabbana ta'amatil barakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dilanjut konten berikut.